Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dinding yang rusak, fondasi yang ditumbuhi rumput liar, potongan genteng kuno yang lembut, semuanya berbicara tentang betapa merosotnya tempat ini. Sekelompok orang tercengang. Seorang pemuda yang keluar dari sekte kecil semacam ini mengalahkan salah satu dari 6 pahlawan klan surgawi dengan sangat menyedihkan sehingga dia meratap dan melolong. Aku berasal dari klan surgawi. Kun mau menggunakan semua energinya, dan dengan suara gemetar, meraung keluar. Matanya membawa cahaya kejam dan tirani saat dia melihat Si Hao untuk melihat reaksinya. Sekarang seseorang dari sekte yang begitu besar datang, signifikansinya sangat besar. Itu pasti akan cukup untuk benar-benar menakuti sekte kecil. Itu karena dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan seluruh sekte. Mata Si Hao melebar, dan kemudian dia menatapnya dengan hati-hati. Kemarahan Kun Mo awalnya berkembang. Tetapi ketika dia melihat bagaimana penampilan Si Hao, dia merasa bahwa orang ini takut, jadi dia merasa sombong di dalam. Klan surgawi benar-benar memiliki pengaruh yang kuat seperti sebelumnya, membuat semua pihak menahan rasa takut. Kamu memprovokasi bencana besar. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Kun Mo berkata dengan kejam. Dia duduk sendiri dan terus-menerus mencibir Si Hao. Di sekitarnya, sekelompok orang juga menghela nafas pelan. Warisan kecil ini benar-benar sial. Mereka bisa memprovokasi siapapun, namun mereka menyinggung klan surgawi, membuat salah satu dari 6 pahlawan datang secara pribadi. Namun, semua orang juga menghela nafas kagum. Sekte kecil ini benar-benar tangguh, menghasilkan sosok luar biasa yang bahkan bisa menahan Kun Mo. Sungguh luar biasa. Hanya wajah orang-orang Akademi Dewi yang memiliki ekspresi aneh. Semua bibir mereka terbuka dan tertutup, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengucapkan kata-kata itu. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak percaya bahwa kemerosotan ini sangat menakutkan. Dia berani menjalankan bisnis di Akademi Dewi, mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan talenta dari semua tingkatan. Jadi apakah dia akan takut pada klan surgawi? Kamu seorang surgawi? Si Hao berbicara, berjalan melingkar di sekelilingnya. Wajahnya aneh. Ini benar-benar sesuatu. Dia bahkan belum mengunjungi sekte itu lagi, namun seseorang tiba-tiba datang ke sini bertingkah sombong, ingin menimbulkan masalah. Tentu saja, siapa yang berani berpura-pura dari klan surgawiku? Kata Kun. Dia mulai mengembangkan lebih dan lebih percaya diri. Dari pendapatnya, Si Hao ketakutan dan dengan hati-hati mencari konfirmasi. Dia duduk di sana, mengobati luka-lukanya. Energi darahnya melonjak, tapi dia menatap Si Hao. Dengan tatapan tidak berperasaan dan senang, dia berkata, "Ya karena ketidaktahuanmu, kamu telah membawa bencana besar ke sektemu. Bahkan jika kamu meminta orang tuamu untuk keluar dan meminta maaf, itu sudah terlambat." Apakah begitu? Lalu apa yang harus saya lakukan? Si Hao bertanya. Kun Mo berdiri. Harus dikatakan bahwa sebagai ahli muda yang terkenal, fondasinya cukup dalam. Bahkan setelah menderita luka serius, dia masih bisa berdiri. Meskipun berdiri sangat sulit dan berat, dia masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan sikap melihat ke bawah dari jauh di atas, dia mengancam, sudah terlambat. Dao saudara, itu tidak terlalu serius, masih lebih baik jika Anda tidak bertindak terlalu keras. Di samping, yang lain memohon. Jika aku tidak membalas dendam,
Kemana perginya harga diri klan surgawi? Ada orang lain yang senang dengan bencana ini, memperlakukan ini seperti sandiwara. Hanya orang-orang Akademi Dewi yang tetap diam. Pada kenyataannya, mereka sangat mengasihani Kunmo. Itu karena mereka tahu bahwa pemuda ini tidak memikirkan ini sama sekali. Siswa akademi percaya bahwa Kunmo kurang beruntung. Dia benar-benar sangat menyedihkan. Aku akan memberimu kesempatan. Berperilaku dengan benar sampai aku puas. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Kunmo menatap kaki Si Hao dan berkata, lututmu cukup keras ya? Apa artinya ini? Apakah dia menyuruh pemuda ini untuk berlutut? Ketika mereka mendengar ini, orang-orang Akademi Dewi mau tidak mau menutup mulut mereka. Bahkan ada beberapa yang langsung menoleh, tidak mau menonton lebih lama lagi. Baik. Si Hao mengangguk. Dia tidak ingin melihat orang ini bertindak angkuh lagi, karena dia menemukan bahwa ini adalah kepala pemuda klan surgawi, individu yang paling kuat. Kemudian, dia menggerakkan kakinya. Suara Kaaca terdengar di udara, suara tulang retak sangat memekakan telinga, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Mereka hanya bisa bergidik. Kunmo berteriak keras. Panca inderanya terdistorsi dan keringat dingin mengalir keluar. Dia segera berlutut ke tanah, kakinya tidak mampu menopang tubuhnya. Itu karena lututnya terbelah, tulang di kakinya patah dan berubah bentuk. Dia jatuh ke tanah berbatu. Rasa sakitnya begitu hebat hingga rasanya seperti jantungnya robek dan paru-parunya terbelah. Para elit dari sekte-sekte besar itu semuanya tercengang. Pemuda ini masih mengambil tindakan, bertindak begitu kuat bahkan setelah mendengar celaan dari klan surgawi. Ini benar-benar tidak terduga. Orang-orang Akademi Dewi relatif lebih tenang, karena mereka tahu bahwa inilah yang akan terjadi. Warisan ini tidak pernah mengalami kerugian, reputasinya yang terkenal tersebar luas. Kamu membawa bencana ke sektemu. Kunmo berteriak keras. Dia agak tercengang. Mengapa itu berbeda dari apa yang dia pikirkan? Bukankah pemuda itu baru saja ketakutan? Mengapa dia tiba-tiba berubah dan beraksi sekarang? Namaku Kunmo. Dia ketakutan dalam hati. Setelah menjadi sedikit jernih, dia buru-buru mengungkapkan identitasnya sebagai salah satu dari 6 pahlawan, berharap pihak lain mungkin merasa was-was, sehingga mungkin memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari bencana ini. Kaki Si Hao terayun keluar, menghancurkan rahang bawahnya dan membuatnya sulit untuk berbicara lagi. Terlebih lagi, tubuhnya terayun keluar, menabrak batu besar. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Apakah kamu seharusnya terkenal? Si Hao bertanya dengan wajah gelap. Kunmo merasakan ketakutan dan kebencian. Dia merasa sangat terhina. Sebagai salah satu ahli klan surgawi yang paling terkenal, dia sebenarnya dipandang rendah seperti ini oleh orang lain. Seolah-olah pihak lain belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia adalah salah satu dari 6 ahli muda hebat klan surgawi, tapi sekarang dia dipaksa keluar peringkat ke-8. Tentu saja ada beberapa orang yang merasa bahwa Kunmo tidak sedap dipandang, diam-diam berbicara. Saya bahkan tidak bisa menyebutkan 3 besar. Anda hanya ke-8. Belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah kebenaran, tetapi ketika kata-katanya memasuki telinga semua orang, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini terlalu kejam, sepertinya dia tidak terlalu mementingkan klan surgawi sama sekali. Apakah ini benar-benar murid dari warisan kecil? Segera setelah itu,
Kunmo mengeluarkan jeritan yang tidak terdengar seperti teriakan seseorang, lebih seperti lolongan binatang buas. Itu sangat kejam. Si Hao tidak memiliki perasaan yang baik sedikit pun terhadap klan surgawi, sampai-sampai dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci mereka. Dia mengawal Yun 11 selama beberapa ratus ribu li melalui dataran darah yang luas, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh di sepanjang jalan. Namun pihak lain menggigit tangan yang memberi mereka makan, memenjarakannya di penjara hitam untuk merebut tekniknya yang berharga. Hari ini, sebenarnya ada yang disebut benih dari klan surgawi yang datang untuk memprovokasi dia, menekannya dengan kekuatan klan surgawi. Bukankah dia hanya mencari kematian? Si Hao tidak membuang waktu dengan kata-kata, malah langsung menurunkan telapak tangannya. Lupakan giginya, seluruh rahang bawahnya akan menghilang. Adapun tulangnya, sudah lama patah dan retak sampai dia tidak terlihat seperti manusia. Berhenti. Dao teman, tidak perlu begitu kejam. Anda harus tahu kapan harus memaafkan orang lain. Seseorang berbicara. Ini bisa dianggap sebagai permohonan keringanan hukuman, ingin menghentikan Si Hao untuk membantu klan surgawi. Kamu menilai situasi dengan tidak akurat, kata Si Hao. Kilatan petir langsung menyambar, melepaskan suara pipa saat terbang keluar. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir. Itu segera menghanguskan orang itu menjadi hitam, seluruh tubuhnya berkedut setelah jatuh ke tanah. Ekspresi banyak orang berubah. Ini adalah seseorang dari ras ular berkepala 9 yang paling menyimpan dendam. Si Hao benar-benar bertindak begitu keras langsung ke arahnya. Dao saudara, masih lebih baik jika kamu berhenti. Kalau tidak, sekte Anda kemungkinan besar akan menderita bencana. Seseorang dengan bijaksana melangkah masuk, takut jika mereka menggunakan kekuatan, mereka juga akan dijatuhkan. Si Hao mencibir dengan dingin dan berkata, yang saya serang adalah klan surgawi. Lupakan dia, bahkan jika keenam pahlawan itu datang, aku akan tetap mengalahkan mereka semua tanpa kesalahan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terkejut. Ini sudah tidak bisa dijelaskan hanya dengan kesombongan. Apakah ini deklarasi perang? Dia akan menghadapi klan surgawi. Perlu dicatat bahwa generasi muda nomor 1 klan surgawi akan segera muncul, dan kecantikan luar biasa Yun 11 juga datang bersamanya. Dia tiba-tiba berani mengatakan ini secara langsung. Kunmo benar-benar terpana. Dia dipukuli sampai tingkat yang mengerikan, tampak tercengang. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sama sekali tidak takut dengan klan surgawi dan malah langsung menargetkan mereka. Apakah kalian semua memusuhi saya, ingin bertahan untuk klan surgawi? Ekspresi Si Hao tidak bagus saat dia menatap murid-murid sekte besar lainnya. Selain Akademi Dewi, yang lain masih syok. Ancaman dari pewaris sekte jelek ini benar-benar agak tidak masuk akal, tetapi mereka harus mengakui bahwa dia kuat. Kemudian, hati semua orang mulai berdebar. Orang ini terlalu mendominasi, secara tak terduga langsung mengambil tindakan terhadap orang-orang yang sebelumnya mengungkapkan permusuhan terhadapnya. Anda? Orang-orang itu kaget dan marah. Meskipun mereka berinteraksi satu sama lain dan mengungkapkan permusuhan, mereka tidak mengambil tindakan, namun pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena kamu menanggung permusuhan, aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Ada spiral emas di seluruh tubuhnya, memindahkan esensi spiritual surga dan bumi. Ini adalah teknik ria pusaran emas teknik Kunpeng, sebuah metode yang mengisi kembali sumber sejati tubuhnya. Kemudian, badai petir mengejutkan langit. Busur emas menyerang ratusan hingga ribuan dari tubuhnya, secara selektif membombardir individu-individu itu.
Seberapa kuat Xi Hao sekarang? Dia bahkan membunuh anak dunia bawah, memasak dan memakan keturunan paling kuat dari Purple Golden True Hou. Berurusan dengan orang-orang ini secara alami tidak membutuhkan banyak usaha. Pada saat itu, para ahli muda dari berbagai ras semua terkutuk. Suara pilih pala terdengar di udara saat dimasak seperti pot stiker. Kun Mo menggigil dalam hati. Kepalanya yang sekarang sedikit jernih memungkinkan dia untuk mengerti bahwa dia telah memprovokasi seorang raja iblis. Orang ini terlalu menakutkan, sama sekali tidak takut pada sekte apapun. Dia kuat dan benar-benar tidak terkendali. Semua orang menggigil dalam hati. Para ahli dari setiap sekte benar-benar terkejut. Tidak ada yang berani mengambil tindakan, juga tidak ada yang mengatakan apa-apa. Adegan itu benar-benar sunyi. Kemudian, seberkas listrik turun, memasuki tubuh Kun Mo, membuat jiwanya bergetar. Dia berteriak dalam hati, setiap harapan berubah menjadi debu. Itu karena Xi Hao melumpuhkan kultivasinya. Enyah. Xi Hao menendangnya terbang ke sekelompok orang. Dia kemudian dengan tegas memperingatkan semua orang untuk segera pergi. Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang ini terlalu iblis. Apakah dia benar-benar akan menantang klan surgawi? Dao saudara, melakukan ini mungkin membawa bencana ke klanmu. Lebih baik jika Anda merencanakan ke depan. Beberapa orang dengan ramah mengingatkan, mentransmisikan ke dalam. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini. Saya ingin melihat ahli seperti apa yang dimiliki klan surgawi. Keenam pahlawan itu bisa bersatu. Aku akan menunggu, kata Xi Hao. Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka sangat terguncang dalam hati. Apakah ini deklarasi perang? Semua orang merasakan bahwa badai besar sedang terjadi. Dengan Yuyu dan Yun 11 di sini, kemungkinan akan ada konfrontasi di sini. Hal-hal berakhir di sini. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Murid-murid dari berbagai sekte semua saling memandang dengan cemas, dan kemudian mereka turun gunung ke arah mereka datang. Beberapa orang mulai meragukan warisan macam apa ini sebenarnya. Itu compang-camping, jadi mengapa ia memiliki pewaris yang menakutkan? Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang melihat ke arah siswa Akademi Dewi dengan keraguan. Mereka akan bertanya sampai akhir. Gerbang gunung sekarang menjadi tenang. Xi Hao berjalan masuk, dan dia melihat Qi Daolin duduk di atas sebuah batu besar. Dia berkata dengan suara lembut, "Ye Tuan Dao, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu." Apa itu? Qi Daolin sedang duduk dengan mata tertutup. Aku punya beberapa rahasia di tubuhku, kata Xi Hao. Siapa yang tidak punya rahasia? Tidak mungkin begitu penting. Qi Daolin sangat tenang. Tuan Dao, ada banyak sekte yang mencari saya. Xi Hao mengaku. Qi Daolin mengeluarkan gerutuan, membuka matanya dan menyatakan bahwa dia tahu. Kau sudah sadar? Xi Hao terkejut. Kenapa lagi aku akan membawamu kembali? Tidak ada yang bisa menjadi murid dari Supreme Being Daorite, kata Qi Daolin. Saat ini, dia mengenakan jubah dao emas, tampak abadi dan mengesankan. Matanya dalam, sosoknya memancarkan semacam prestise yang besar. Xi Hao tercengang, dan kemudian dia berkata, "Ya karena kamu tahu siapa aku, maka aku tidak akan merasa was-was lagi. Dao Master, saya ingin meratakan ritual Dao luar klan surgawi, misalnya, tambang suci di Provinsi Fire. Bukankah itu akan menimbulkan bencana? Pergilah."
Ki Daolin hanya memiliki 2 kata ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.